Bersama kita di sini, bersama kita berbagi. Satlantas Polres Bitung, gak kreatif, gak asik. Oke, salam presisi, salam sobat Polantas Polres Bitung. Kembali lagi dengan kami di Satuan Lalu Lintas Polres Bitung. Ya, pada hari ini terang sudah bersama bintang tamu. Dan bintang tamu ini nggak asing juga buat teman-teman, apalagi yang di Kota Bitung ya. Angki Gago, luar biasa. Dia dikenal dengan Komandan Angki, kalau udah kan jangan panggil di sini tuh, Komandan Angki. Dan keseharian beliau seperti yang teman-teman sudah tahu, yang paling tama-tama urusan. Ada istilah TTU, tama-tama urusan ya, bersama tim Trasius. Bagaimana, sehat? Amin. Om Angki sehat ya. Kesibukan hari ini sampai dengan bulan puasa ya kan. Kemudian dan kemarin sudah melaksanakan operasi keselamatan sampai dengan terang akan nantinya melaksanakan operasi ketupat. Jadi Trasius tetap berjalan terus ya. Tetap aktif. Tiap malam mengamankan Kota Bitung. Ya, walaupun mau badai tetap maju. Maju ya? Maju. Itu luar biasa. Makanya di Bitung itu kenapa selalu aman di malam hari ya, karena ada tim Trasius yang selalu patroli, selalu mencegah terjadinya niat-niat penjahat, begitu kira-kira. Ya, betul sekali. Ya, jadi di samping orang cerita santai juga ya. Oke, boleh. Di samping orang Trasius laksanakan di malam hari, berarti paginya itu ke Trasius di mana? Tetap tidur Pak. Oh, jadi tamu balai dia. Tamu balai. Jadi pagi istirahat, malamnya ini kerja memang. Kerja. Jadi memang kenapa kadang lihat Om Angki di pagi hari? Pasti tidur. Adanya di malam hari. Makanya kenapa siang hari itu kan kebanyakan kan ada polisi yang banyak juga, ada lalu lintas, ada polsek juga, ada Babin Kamtibmas, sehingga tingkat kriminalitas mungkin bisa dihandle oleh anggota lain tuh ya. Iya, betul. Tapi kalau malam kan banyak kan yang lalu lintas kan istirahat. Nah, gantian nih dari Trasius untuk mobile bersama tim Jalak juga kita lihat juga ada. Ya, betul. Tapi lebih aktif Trasius dalam artian memang bisa mengamankan Kota Bitung ini dari bentuk gangguan yang terjadi di jalan atau street crime. Memang luar biasa. Dan ini sudah menjadi request juga Ki. Orang bilang kata kapan Trasius muncul di Satuan Lalu Lintas ini. Akhirnya bisa datang. Setengah mati sekali. Om Angki sibuk sekali. Ini sebuah janji dari bulan lalu. Betul. Janji bulan lalu tuh Ki. Betul. Sampai sekarang belum baku jadi, nanti ini hari. Dengan tidak ada konsep, tidak ada tujuan, langsung baku panggil jadi. Tapi kalau tuh langsung niat sama-sama, nah akan menjadi. Betul. Niat jadi, itu susah memang. Tapi syukurnya sudah terpenuhi ya Om Angki. Terang juga tetap satu kesatuan di Polres Bitung. Intinya dalam pelaksanaan tugas terang sama-sama saling kolaborasi pagi hari dan malam hari. Kemudian Ki, ini kan semua operasi ketupat nih. Waktu patroli ada enggak temuan-temuan mungkin kejahatan-kejahatan yang mungkin lagi viral saat ini atau kalau ya kalau tim Trasius sih penyakit malam hari ya cuma itu terus ya, mabuk ya. Iya, mabuk, miras, baru sajam baru kumpul apalagi masih pandemik begini. Berarti sampai dengan kendaraan pengemudi kendaraan yang mabuk diamankan. Tetap diamankan beserta barang berupa kendaraan roda 2. Tetap orang cek juga racing betul. Tetap orang amankan juga. Jadi jangan salah, jadi bukan cuma lalu lintas yang bisa mengamankan knalpot racing, tim Trasius paling banyak. Iya tuh. Betul. Makanya kenapa di malam hari lalu lintas tidak ada? Karena Trasius ada. Nanti kalau lalu lintas ada lagi itu mubazir. Betul sekali. Tapi ngomong-ngomong masalah tim Trasius dengan lalu lintas, beliau ini basis lalu lintas. Tapi nggak tahu dia dicur lagi Pak. Dicur lagi di Serpong Pak. Aduh. Serpong itu kan tempat pendidikannya lalu lintas. Jadi beliau ini pernah ikut kejuruan di sana. Iya, betul sekali Pak. Berarti memang basic lalu lintas. Iya, memang harusnya pantas Trasius lebih mengarah ke knalpot racing, orang mabuk di jalan. Ya berarti ternyata memang tujuannya untuk Kamsel Tim Cak Lantas, keamanan, ketertiban dan kelancaran keselamatan di jalan raya. Tapi
betul juga. Kalau kan ada di Reskrim kan ada yang tim khusus penindakan itu ya, kayak buser ya, buser kan ada. Tapi kalau untuk Tarsius kan dia lebih ke kejahatan di jalanan, pramabuk, orang berkumpul segala macam. Saat ini lagi pandemi COVID-19, mereka melihat ada yang kumpul dibubarkan apa segala macam. Jadi itu. Nah, ngomong-ngomong masalah di malam hari Ki. Jadi sudah berapa lama di Tarsius Ki? Kalau di Tarsius pembentukan masih Pak Kapolres, Pak Temuntuan. Iya. Ini jalan 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun. Nah, selama 3 tahun ini pernah enggak tim Tarsius mengalami mungkin permasalahan temuan di lapangan yang membutuhkan apa ya istilahnya susah untuk dicegah atau bagaimana, atau masih kejadian yang masih berulang-ulang gitu, ada nggak? Kalau penyakit masyarakat yang berulang biasanya Pak Kasat ya biasa pencurian ya? Pencurian. Itu kasus berulang-ulang kali, udah masuk sel, keluar lagi, masuk sel, keluar ulang. Pokoknya begitu terus. Baru kumpul-kumpul ya. Baru acara yang sudah dilarang pemerintah, nggak usah ada kegiatan. Tetap masih ada ya? Tetap masih. Disko tanah. Kumabal memang. Kumabal sekali. Ibarat kata orang so amankan di speaker so himbau segala macam. Mungkin sampai tetap ya? Tetap. Dorong masyarakat berpikir cuma itu hiburan. Betul, tapi kan ini kan situasi pandemi Covid. Jadi tetap dari tim Tarsius tetap pendekatan terus, persuasif, edukasi, walaupun agak keras di lapangan tapi tetap edukasi. Nah, ini yang beda. Ini mungkin masyarakat banyak yang nggak tahu bahwa Tarsius itu bukan hanya untuk menindak, di lapangan juga mereka edukasi. Jadi bukan hanya karena lihat ada yang mabuk langsung tindak, amankan, enggak juga. Dikasih tahu kenapa ini begini, enggak usah berkumpul di sini, cari tempat lain, kan begitu ya? Betul. Nah, itu yang kelebihan di Tarsius. Mungkin ada beberapa video yang orang pernah lihat di Tarsius itu dia memberikan solusi. Jadi di samping penindakan, orang dari tim Tarsius memberikan solusi juga. Kayak lalu lintas kan, contohnya kenapa nggak pakai helm? Bapak kena tilang, kalau nggak ambil helmnya dulu, baru orang boleh lepaskan kendaraan. Jadi gitu, saling memberikan solusi kepada masyarakat sehingga masyarakat bukan hanya orang tindak saja, tetapi orang mengedukasi. Iya, betul. Nah, di samping itu apa lagi yang unik, yang lain ya, yang artinya orang di sini Tarsiusnya itu di lapangan seperti apa kan? Di samping di video ya. Kalau di video kan terlihat kan memang ekstrim. Tapi tujuannya atau doktrin ke anak buahnya itu bagaimana Ki? Kalau untuk tim tetap protapnya tetap pada saat keluar kita harus kasih APP Pak Kasat ya. Apa yang harus kita kerjakan di lapangan. Kalau memang bisa jangan memaksakan kehendak. Karena kan kita kan cuma berapa orang juga melihat tingkat masyarakat ini. Kota Bitung luas ya. Jadi jangan sampai ada yang teman-teman urusan di situ. Ada kan masyarakat yang nantang juga di lapangan. Ada juga ya. Jadi otomatis dari kita sebagai senior harus tahu membawa diri dengan tim. Apa yang kita boleh mau keras, apa yang bisa keras. Tapi selama ini nggak pernah ada ya, maksudnya masyarakat sampai melawan atau enggak ada. Suara-suara sumbang. Cuma suaranya aja. Cuma suara-suara sumbang saja. Tapi setelah itu di shock terapi lombok lagi. Berarti masih melihat ada polisi ternyata. Cuma biasa kalau suara sumbang kebanyakan somiras. Yang mabuk-mabuk itu tuh bibir-bibir kotor bilang dan memang laos sekali. TTU iya. Makanya teman-teman sekalian yang mungkin yang sudah masuk di channel Tarsius juga kan, memang kebanyakan di channel itu kalau bukan miras ya tuh kumpul-kumpul ataupun pencurian tadi. Sampai ada juga yang viral itu yang apa itu? Yang batang demi batang. Iya. Biasa itu. Ya, minta maaf ya. Jadi itu sudah masyarakat sudah tahu. Sudah tahu. Intinya ada tuh konten DP konten isinya di sini tidak kaku bahwa hanya penindakan terus. Ada juga yang kasus-kasus yang mungkin menjadi perhatian publik ya. Tarsius muncul untuk bisa menyelesaikan. Dan semua itu Pak Kasat bukan karena tim Tarsius ingin cari followers atau mau cari enggak. Karena contoh terkecil. Minta maaf buat Alexa dan DP partner. Itu kan laporan dari calonnya langsung ke berarti memang ada pengeluhan dari masyarakat. Jadi memang semua kerja tim Tarsius itu ada keluhan dari masyarakat. Minimal 80% itu keluhan dari masyarakat semua. Nah, itu selain itu edukasi untuk 30% tim Tarsius kerja di lapangan memang dari 80% itu kebanyakan orang telepon. Nah, itu baku dapat di jalan, Pak, kenapa ini harus pergi. Dan orang meyakini bahwa tim Tarsius pasti banyak yang telepon. Karena banyak followers, banyak juga yang
yang DM di mungkin di Facebook apa segala macam, bilang Pak tolong di sini, tolong ada di Skotana di sini ada kejadian seperti ini, dan namanya masyarakat mau mengeluh ke siapa lagi kan? Kalau bukan gangguan kamtipmas kecil apapun, telepon tim. Makanya polisi itu tidak pernah menolak apapun bentuk pengaduan. Betul, kecuali pagi dia mau telepon. Kalau pagi mau telepon, biar mau ku bunuh lenyana mangga. Intinya jam tayang jam berapa? Betul, jam tayang minimal jam tayang kurang siap. Itu jam tayang on call itu. On call memang. Mau di ujung mana, yang penting masih wilayah Bitung. Maju. Masih wilayah Bitung, maju. Iya betul. Tapi kalau pagi jangan coba. Jadi ternyata bukan unjuk. Jadi kita lihat juga bukan karena followers, bukan, karena memang ada pengeluhan masyarakat, ada pengaduan, mungkin hanya yang dikenal tim Tarsius atau mungkin yang lebih cepat merespon tim Tarsius ya sudah. Memang kebanyakan orang pemasukan minta maaf kita polisi ya. Semua masukan, Pak kalau boleh cari yang terdekat saja, ada polsek. Pak polsek lambat Pak. Ya. Itu orang minta maaf, itu orang instansi sendiri. Tapi memang kenyataan karena polsek kasihan kalau semalam kan kurang piket kurang berapa orang. Personil terbatas. Terbatas. Jadi apa boleh buat, tim harus maju. Itu tugasnya tim sus. Memang. Dia membackup semua kekurangan-kekurangan. Contoh di Polres hanya piket, ada kejadian yang butuh cepat, tim sus yang maju. Kemudian di wilayah Polsek, misalnya contoh wilayah Polsek Maesa, di sana ada wilayahnya kan cukup luas Maesa nih. Ada kejadian ya kalau tim sus maju ya lebih bagus karena lebih cepat respon. Betul sekali. Makanya dibuat tim sus oleh Polres Bitung itu tujuannya adalah merespon pengeluhan masyarakat secara cepat. Nanti setelah ditangani bisa diserahkan ke Polsek ataupun ke Polres. Betul sekali. Seperti itu. Jadi ini banyak masyarakat juga yang belum tahu. Jadi itu kenapa tim Tarsius nomor socabo? Karena pengeluhan masyarakat itu. Betul. Aduh. Makanya, dan jangan salah, bukan sampai di Bitung saja. Orang Kota Bagu datang sini bukan untuk melapor. Betul. Karena fansnya tim Tarsius datang jauh-jauh. Itu menandakan bahwa orang polisi dicintai. Betul oleh masyarakat. Iya. Kalau orang bukan polisi, nah mungkin orang mau melakukan pengamanan, mengamankan, melindungi orang lain kan, tugas pokok kepolisian itu. Juga orang kan bukan polisi kan nak perlu mau apa, polisi juga sotop juga, nama polisi saja sotop. Betul. Nah perlu orang di medsos saya orang sotop polisi orang. Betul. Cuma karena adanya medsos orang lebih tahu, khususnya Kota Bitung Jadi minimal ada tim Tarsius. Ada nomor. Betul. Layani Jadi itu DP nama orang mengikuti zaman Ki. Betul. Karena kalau ketika orang memberikan edukasi secara formal atau penindakan secara jadi tidak boleh begini secara kaku itu nggak ada yang nonton Ki. Betul. Serius? Iya. Nggak ada yang nonton. Tetapi kalau orang secara podcast ataupun channel Tarsius, orang upload segala macam, itu banyak yang nonton. Dan itu bukan apa adanya. Apa adanya. Dan juga dia menyampaikan apa adanya. Apa adanya. Betul. Tidak disetting. Dan juga memang kejadian seperti itu. Tugas polisi seperti itu. Punya risiko, punya yang dibenci, punya juga ada yang defense, nggak masalah. Dan ini orang laksanakan bukan untuk mencari subscriber atau penonton atau bukan, tapi kami mengikuti zaman yang ada. Betul. Ya kan? Biar orang nonton, biar masyarakat tahu tugas polisi seperti ini loh. Polisi ini mengamankan, melindungi harta benda, nyawa dari manusia ataupun pada pelapor juga yang nantinya lapor ke tim Tarsius. Seperti itu. Jadi masyarakat jangan melihat dengan negatifnya. Tapi kita lihat ada yang negatif kok. Paling banyak yang support kok Ki. Support dari banyak yang support. Ya. Puji Tuhan, alhamdulillah masyarakat Kota Bitung support sekali tim Tarsius. Jelas. Jangankan Bitung. Di luar Kota Bitung saja pun sudah ada. Juga sangat rupa itu sebanyak forum. Kita lihat kemarin Ki. Kita lihat kemarin di mana itu? Ada 4 polisi terpopuler polisi terpopuler se-Indonesia. Kalian pilih yang mana? Dan di situ ada Om Angki tuh. Kita lihat tuh. Memang luar biasa. Sulawesi Utara Bitung. Dilihat oleh Indonesia. Bangga enggak orang Kota Bitung. Makanya. Siap. Itu luar biasa. Itu tak kaget juga. Bisanya begitu ya. Orang kerja Ki, toh. Orang kan tidak perlu mencari nama ataupun mau muncul di mana pun, tapi orang kan melaksanakan tugas pokok. Betul Pak. Dinilai atau baik atau enggak, yang penting orang laksanakan yang terbaik untuk masyarakat Kota Bitung. Atau gimana? Betul sekali itu. Memang cuma tim Tarsius bilang, tim Tarsius itu
bukan karena for pribadi, Ya. for Kota Bitung dan Polres Bitung. Nice. Iya. Memang sama contoh, minta maaf. Banyak yang komunan boleh mau endorse apa. Kita bilang nggak perlu mau bayar tim Tarsius. Karena tim Tarsius itu cuma orang Bitung punya. Jadi soalnya Banyak. Cuma kan kecil-kecil, cuma buat kita ngapain mau bayar. Dong antar makanan saja, makan sama-sama kok. Iya tuh. Khusus kan namanya tim Tarsius bentukan oleh Polres Bitung, for Kota Bitung. Ngapain untuk mau melindungi mengayomi masyarakat Kota betul Bitung. sekali Pak Kasat. Aduh, memang luar biasa memang. Nah, ini sebenarnya yang perlu terang bicarakan. Memang sebetulnya cerita di sini banyak hal yang terang mesti sampaikan ke publik, mungkin yang baru nonton juga ataupun yang baru mengenal tim Tarsius. Ya inilah tugasnya tim Tarsius. Dan juga kami dari Satuan Lalu Lintas juga pun selalu kolaborasi dengan tim Tarsius dalam penindakan di lapangan. Jadi kalau memang ada masyarakat yang ingin apa ya, kayak kita sampaikan tadi, ada kendaraan yang diamankan atau apa yang diamankan, silakan datang. Dan lupa Ada lagi. lantas ada pembentukan apa itu? Tim Zebra apa? Bukan malam itu Jawa. Ini ada kejadian ini. Kamtimas, gangguan Kamtimas malam. Aplikasi itu. Aplikasi Simapalus. Itu lagi perhatikan. Itu aplikasi Simapalus itu aplikasi Polres Bitung, di mana itu bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Kota Bitung, di mana kalau ada kejadian kayak keadaan darurat ataupun ada pengaduan apapun, silakan tombol panik, itu akan direspon oleh tim, baik dari tim Tarsiusnya atau dari Polsek ataupun dari tim Jalak. Tapi kebanyakan itu tetap ada DPO personal tuh itu Pak, ada DPO yang pegang. Ada, adminnya ada. Adminnya ada, ya. Ada aplikasinya kan sudah bisa di-download di Play Store. Itu bisa digunakan. Jadi untuk masyarakat Kota Bitung selain dari tim Tarsius, ada juga aplikasi Kamtimas Pak ya. Simapalus. Ya. Itu cuma tindis tombol darurat coba bunyi. Semua anggota yang punya aplikasi. Aplikasi itu bunyi. Akan direspon itu kalau nyana Pak Kasat lantas langsung, ada kejadian di sini maju. Langsung. Tetap langsung. Terus respon. Itu memudahkan masyarakat juga sih untuk betul sekali. Memberikan pelayanan secara cepat di malam hari. Kebanyakan yang batin di situ juga pun malam hari. Kebanyakan kita lihat jam-jam rawan, jam 2, jam 3. Tetap maju karena tim Tarsius belum tidur itu. Makanya kita kalau WA tim Tarsius mungkin gitu ya. Jadi gitu teman-teman. Kemudian kegiatan ke depan juga Ki ya, terang sebentar lagi. Ini tim Tarsius ini asli orang Bitung semua? Kalau karena saya kasih Bitung, di Bitung semua saudara. Bitung semua ya? Bitung semua. Berarti nggak boleh mudik berarti ya? Memang dilarang mudik. Saudara Pak Kasat mau pulang Gorontalo nih boleh. Jadi intinya terang mengikuti program pemerintah ya? Betul. Ikut aturan. Masyarakat dan polisi sama. Betul. Pengen mudik, kita lagi pengen mudik. Itu lagi. Gorontalo cuma dekat no. Iya. Tapi karena situasi pandemi COVID-19 kemudian perintah dari pemerintah juga untuk mencegah terjadinya kerumunan, mencegah terjadinya penyebaran yang lebih besar, ya terang polisi, ASN, kemudian TNI dan seluruh masyarakat tidak diperbolehkan mudik. Betul sekali. Termasuk tim Tarsius. Iya. Jadi nggak bisa mudik bukan berarti orang nggak bisa beraktivitas. Tetap silakan beraktivitas di kota masing-masing. Yang pengen pulang ke Bitung dulu ditahan dulu. Nanti ada masanya. Ada ya kan? Dan orang tim Tarsius, tim lantas, semua anggota personil lalu lintas akan melakukan penyekatan. Ya kalau Mea. Betul. Penyekatan di pintu masuk batas kota, di tol yang masuk ke kota Bitung dan tidak ada kepentingan putar balik. Kalau pada hari tanggal 6 sampai tanggal 24 itu dimulai operasi ketupat. 1 minggu itu Pak ya? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Sampai dengan lebaran nanti H-3 sampai H+6 untuk pelaksanaan. Jadi semua tutup ini? Tutup total ya? Gorontalo saya tutup sekarang. Wah, memang luar penyekatan. Biasa. Memang. Jadi ya keselamatan masyarakat lebih penting. Demi keselamatan masyarakat. Itu yang utama. Apalagi orang polisi lebih soe. Di samping tidak boleh mudik, orang melakukan pengamanan. Betul sekali. Tapi masih sehat ya? Oh amin. Masih boleh ya? Masih boleh. Setidaknya masih boleh berjalan. Jadi itu orang menghimbau juga kepada seluruh masyarakat Kota Bitung yang ingin pulang kampung yang jangan dulu. Sampai dengan nanti situasi normal, silakan boleh itu cari waktu untuk bertemu keluarga. Kalau saat ini ya mungkin lewat video call tuh. Boleh, masih boleh. Cuma salam-salaman kan boleh. Betul. Iya tuh. Silaturahmi apa segala macam boleh terang. Dan juga kalau mau video call di Tarsius juga boleh. Oh, boleh. Gila semua Sevray. Jadi
Apalagi Kian orang boleh baca cerita sini. Kita mau tanya Pak Kasih, kita berapa kurang lebih 2 minggu ya digenjot terus ini Kapol Racing, operasi. Betul. Itu memang rupa target memang. Jadi kalau lampu racing dari dulu sebenarnya sudah target. Iya, betul. Dari dulu sudah menjadi pengeluhan masyarakat. Cuma ini yang paling kita lihat paling hot. Ini paling hot. Kebetulan. Karena rata. Tadi ini rata ada bagi. Sedangkan tim Tarsius Auto ada 1. Auto pribadi bikin operasional. Karena kalau cuma 1 auto kan nak mampu lah. Kasihan malam hujan. Terpaksa ke tim auto satunya ke tim bikin tuh. Itu racing. Pada saat apa lagi kenjot saya bilang Pak, tapi apa? Jangan. Bikin bagus nih auto. Tolong beri contoh. Kasat mau mati tuh auto ada. Tolong polisi. Terpaksa DP malam Pak Kasat iko baking kenal per standar. Selesai pertandingan. Makanya. Jadi bukan karena ini lebih hot sih Ki. Memang sih lebih hot juga kan. Iya, hot sekali memang ini. Karena memang yang pertama memang atensi Bapak Kapolda langsung untuk masalah balap liar dan knalpot racing ini menjadi pengeluhan utama masyarakat baik di Kota Bitung maupun di Sulawesi Utara. Betul sekali. Mengganggu ketertiban, mengganggu istirahat malam, dan ini bukan cuman di Bitung saja, seluruh Sulawesi Utara. Nah, kenapa di Bitung paling hot? Macam karena ada Tarsius. Tengah malam orang bagi pagi. Nyada nate, dan juga buat masyarakat yang masih menggunakan knalpot bising atau non standar dan belum ketangkap ya jangan makan puji dong, sampai makan puji ini gas-gas lewat Polres, gas-gas. Pernah enteng kok itu lebih nama. Pernah enteng. Nanti kalau sudah patangka minta tolong. Padahal tolong lagi itu. Himbauan sudah kami laksanakan. Tarsius juga pun sudah pernah ada konten yang kita lihat balap liar tengah malam kayak. Betul. Sudah pernah diungkap juga. Dilakukan pembinaan, panggil orang tua segala macam, ditilang. Tapi tetap masih banyak ya. Masih banyak. Memang orang itu tuh kabal. Jadi intinya adalah bukan cuma polisi aja sih sebenarnya Kia. Ya. Peran orang tua juga ya. Peran orang tua terhadap edukasi terhadap anak. Apalagi pengawasan. Paling banyak kalau kenapa paling banyak bawah umur juga. Di bawah umur. Yang balap liar itu bawah umur. Dorang tahu ini cilaka ini paling banyak di bawah umur. Betul. Itu betul. Paling banyak laka lantas 2021 di bawah umur. Dalam kondisi mabuk, di bawah umur, di malam hari. Itu balap-balap no, Pak. Berapa kali TKP? Karena orang kalau pakai knalpot racing nggak mungkin pelang. Betul. Iya toh? Makan puji toh? Ada DP gas-gas dah. Kau setengah jam balik di auto Tarsius dia bawa gagap belakang lagi. Ya. Tapi itu banyak ya, sering juga ya. Coba gitu no. Suruh masa. Ternyata bukan di pagi hari juga ya, di malam hari lebih banyak. Di malam hari. Banyak kalau malam hari juga. Jadi ini terang laksanakan penindakan ini rata dalam artian tidak ada pandang bulu, mau siapapun dia tetap terang tindak. Ya minimal terang tidak bisa merubah suatu Kota Bitung langsung tertib, tapi setidaknya upaya-upaya ini terang laksanakan secara konsisten. Harapannya bisa berkurang sekali, jangka panjang. Betul, ya, jangka panjang. Berkurang dan tertiblah Kota Bitung ini dan tidak ada pengeluhan masyarakat lagi terkait masalah knalpot racing. Dan itu dilaksanakan bukan cuman pada saat operasi saja ataupun ada operasi apa, enggak, tiap malam. Tarsius tiap pagi Satlantas. Kalau anda percaya nanti di KTL sana selama tersentuh 4 hari berturut-turut Tarsius sikat. Dorang tanya Pak kita kapan mau habis operasi? Kita nggak akan habis ini operasi tiap hari. Selama masyarakat masih belum tertib, ya terang lakukan himbauan maupun penindakan. Jadi gitu untuk himbauan untuk terutama orang tua kok. Karena betul. Yang membeli barang ini orang tua. Orang tua kalau so warning Pak anak pakai standar ya sesuai jodoh beli begitu. Itu pasti kan didengar. Tapi kalau orang tua cuma kasih biar, memang sama jadinya enggak. Walaupun orang mau genjot-genjot, kalau orang tuanya nak proaktif untuk edukasi ke anak. Dan banyak juga orang tua yang masih membela Kang. Jadi misalnya sudah diamankan oleh tim Tarsius atau anggota lantas, orang tuanya datang bukan untuk menegur, malah bela DP anak. Betul, kebanyakan begitu. Kita DP anak masalah apa Komandan? Jadi gimana ya? Orang tidak bahasanya support dari orang tua itu penting juga. Sehingga dari anak itu mengetahui bahwa kita ini salah memang. Kalau misalnya ada yang mau bela, lebih makan puji nanti dia. Puji, betul. Ada yang mau bela Pak kita kok. Ada yang itu yang salah. Setelah itu salahnya kita ada tindak agak keras sedikit. Betul. Keras tapi bukan berarti kasar ya. Kasar ya. Terang keras dalam artian terukur. Seperti itu. Jadi DP cara sama Ki. Kalau misalnya yang teramankan mesti bawa di kantor. Kalau di itu bagaimana di Tarsius? Bawa di kantor, bawa knalpot standar, kunci-kunci, tidak dipungut biaya. Cuma buka knalpot, ganti, saya tunjuk SNK jelas, BPKB cabut.
Sama berarti yang di lantas. Begitu. Bawa dia kepada foto standar, ganti semua di situ di tempat, kelengkapi persyaratan teknis, bayar denda tilang di bank, bukan ke anggota ya. Ke anggota. Di bank baru keluar. Kalau Tarsius kan mungkin tidak dilakukan tilang karena diamankan. Nah, jadi mungkin hanya cuma dapat suruh ganti saja. Tapi kalau ada yang biasa dengan TTU, Pak, tamu-tamu urusan, tetap sorong ke lantas. Pen, tilang akang ini rupa tamu-tamu urusan dia ini, supaya dia kapok. Betul. Jadi pola pembinaan seperti itu ya. Iya, pembinaan untuk begitu. Kendaraan yang kita amankan. Betul ya. sekali. Jadi kalau misalnya masyarakatnya berkumpul, cuma suruh bubar. Suruh bubar. Dalam arti masih COVID begini. Betul. Jadi itu kan masyarakat Kota Bitung suatu kebanggaan orang di malam hari ada yang aktif, di pagi hari juga pun orang tetap aktif sama-sama dalam menjaga Kamsel Tip Cakalantas. Betul sekali. Ada lagi yang mau disampaikan kepada masyarakat? Kalau mau sampaikan ke masyarakat. Berarti itu 3 tahun ya? Oh 3 tahun. 3 tahun. Tapi kalau mau ikut panjang dari silsilah Tarsius dari kurang lebih 5 tahun lah. 5 tahun. 5 tahun. Tapi Tarsiusnya itu pas 3 tahun. Iya pas 3 tahun. Sebelumnya itu belum Tarsius ya? Fanasi di Tarsius masih Tarsius. Oh, di nama Tarsius juga. Tarsius juga. Oke. Ini sekurang urun-urunan kok ini. Dan nanti top nanti saat. Nanti top so. Ya. Mungkin rupa Pak Kasat bilang ini zaman digital. Betul. Jadi orang ya improv bagaimana? Ya, orang mesti menyesuaikan. Iya menyesuaikan. Kalau orang kaku nggak ada yang nonton Ki. Betul. Nggak ada yang nonton. Sama dong bilang rupa orang Bitung nggak pakai bahasa Jakarta malah buku lah. Orang pegang puji dia ini. Iya tuh bagaimana? Betul. Jangan tuh pakai bahasa Makatana. Orang mesti ikut sosialisasi dengan cara seperti ini ya kan? Iya betul. Ya sehingga biar masyarakat nonton, oh keren ya polisi bisa menyesuaikan dengan situasi saat ini seperti itu kan. Main silent. Oh iya, intinya orang ini bukan mencari kelebihan, bukan. Apalagi Tarsius ya. Kalau masalah itu ada timnya yang ngurus ya kan. Dan itu bukan untuk tim Tarsiusnya aja, tapi ini tujuannya untuk mengedukasi. Bisa ditonton oleh orang banyak. Apa itu tugas dan peran dari kepolisian, bukan cuma ditonton oleh masyarakat Kota Bitung, tapi ditonton oleh seluruh Indonesia. Betul sekali. Ya, itu dia. Akhirnya itu loh dari support dari masyarakat, terutama internal orang polisi dan masyarakat, akhirnya tim Tarsius bisa berkembang dan banyak orang kenal. Ternyata di Polres Bitung ada tim Tarsius. Terkenal lagi Kota Bitung kan? Betul, Kota Bitung. Setidaknya orang mengenalkan kepada orang-orang Indonesia bahwa Kota Bitung itu kota yang aman. Nah, dan dari situ kan dari segi ekonomi juga kan atau pariwisata kan bisa datang. Betul. Kalau suatu daerah dia aman, berarti ada siapa di dalam situ? Ya. Investor banyak datang dong. Betul, pasti. Ya. Kalau kacau-kacau kira mau datang, berhenti lagi. Akan ada pertimbangan pasti. Betul sekali. Nah, itulah tugas orang ya. Betul. Mengamankan itu. Memang orang tugas polisi. Tapi itulah, orang kalau bukan polisi yang apa istilahnya kaku, kalau kaku itu kan monoton. Bagaimana, pulang kantor segala macam terlalu stres, hanya tidak ada upaya untuk orang laksanakan berlebih. Cuma begitu terus. Dang. Tapi kalau orang keluar out of the box, orang menciptakan hal-hal yang besar untuk ya tujuannya sama, tapi ini akan lebih besar pengaruhnya. Apa salahnya? Kalau misalnya banyak masyarakat yang fans atau yang follower banyak, berarti banyak juga yang mencintai polisi. Iya betul. Gitu. Intinya kan cinta polisi berarti. Betul. Bukan cinta. Bukan angke. Bukan. Sudah orang rumah punya itu. Maju. Kita mau tanya satu hal yang kita mau tanya. Mungkin banyak juga yang kita belum nonton di vlog-vlog lain, atau kita nggak tahu ya kalau ada yang tanya. Jadi sosok Angki itu dia sosok seseorang ayah berarti. Yes. Of course. Berapa anak? Tahu. Berapa anak? Maksudnya dia di vlog ini yang di pagi sok kawin tahu diri. Jadi di samping ini seorang ayah. Seorang ayah dong, the best dong for anak-anaknya. Berarti buku dapat anak-anak pagi-pagi ya? Cuma pagi. Itu pas pun pulang sekolah sih dorang. Pulang sekolah. Kalau malam pasti tidur. Malam tidur. Enak ya. Jadi waktu memang untuk keluarga kecil sih. Tapi harus memanage. Tapi keluarga mengerti ya, dorang support ya. Harus dong, harus dukung untuk supportnya orang berkeluarga. Malah mungkin bangga juga anak orang kalau misalnya orang bisa
mengamankan orang banyak. Minimal ya cuma bawa ini di YouTube, so tahu DP papa model begini ya kan, kayak begitu. Gitu. Anak laki-laki ya? Laki-laki. Berarti calon-calon ya? Calon itu, biar lama. Jadi itu teman-teman sekalian, khususnya yang nonton di video ini ya. Jadi orang polisian bukan berarti dilihat di video itu orang jahat ataupun apa. Itu tujuannya hanya untuk menciptakan rasa aman di Kota Bitung. Dan kami juga pun sudah ada prosedur yang mengatur ya, baik itu cara bertindak, kemudian mengamankan suatu barang seperti apa, sampai dengan tujuannya untuk apa, itu sudah ada aturannya, baik itu perkap ataupun SOP yang telah laksanakan. Oke, paling terakhir Ki ya, orang tadi juga sudah menghimbau masalah dilarang mudik, laksanakan ya protokol kesehatan, jangan mudik dulu sampai dengan operasi keselamatan, sampai dengan pandemi COVID ini selesai. Orang akan tetap selalu hadir ya, tiap malam ya. Tiap malam Tarsius pasti ada. Jadi kalau memang masyarakat Kota Bitung yang masih tambah-tambah urusan ya, jangan sampai. Orang selalu melakukan edukasi, bimbingan, jangan sampai baku dapa. Jangan sampai baku dapa. Kalau memang malam ini belum baku dapat, nanti ada malam-malam berikutnya. Seperti itu. Pokoknya jangan lupa juga kalau memang perlu bantuan untuk perlu kepolisian, jangan lupa. Nomor HP juga so ada ya? So jelas. Ada juga dari Sabara juga ada. Dari Jalak ya? Jalak. Pokoknya sampai di Babin Kamtipmas ada. Babin Kamtipmas ada. Kalau perlu emergensi tim Tarsius no. Betul. DP urgen pokoknya tim Tarsius. Di malam hari. Di malam hari. Jangan cari pagi, siang, sore. Jangan memang. Masih kegiatan itu, kegiatan tidur. Kalau malam hari jam 11 karena udah orang sobat telepon minimal so on HP. Dalam arti HP dah undang. Betul. So boleh dan orang layani karena kan so otomatis semua persiapan ke kantor itu. Betul. Begitu. Jadi tiap malam tayang, orang pasti tiap malam pasti ada. Nah mungkin ada satu malam itu yang miss, kecuali kalau memang ada tugas mendadak ya. Ya betul. Operasi gabungan kayak ataupun ada kegiatan yang lain, nah itu pasti istirahat malam. Kemudian paling terakhir ada yang dihimbau lagi untuk masyarakat? Untuk masyarakat Kota Bitung ya tetap seperti biasa. So utama-utama urusan patuhi protokol COVID. Betul. Terutama itu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Cuci tangan, dilarang mudik, jangan dulu bawa jalan. Betul. Bawa diam di rumah dulu. Jangan sampai putar balik. Nah, dan juga untuk dari Makassar Lantas Pesan juga itu tertib lalu lintas lah. Menjaga keselamatan. Jaga keselamatan terutama. Betul. Tim Tarsius cuma itu, stop teman-teman urusan. Ini ada lain. Kalau bahasa tim urusan saya bilang stop teman-teman urusan berarti nggak usah balebe. Tapi itu jadi viral sekali TTU itu. Sekali. Kalau di Tarsius itu jangan TTU teman-teman urusan tuh. Aduh. Ya betul, jangan teman-teman urusan. Intinya jangan tambah-tambah urusan itu, jangan so bagus, so tertib, jangan diganggu-ganggu lagi dengan urusan-urusan nggak jelas. Itu TTU. Dan minta maaf kalau ada tim Tarsius, ada telebe-telebe, so begitu penindakan di lapangan. Ke depan lebih baik lagi. Betul. Tim Tarsius mau bikin. Ada masukan, ada saran, ada usul, silakan sampaikan. Langsung ada WA, so tertera juga di situ nomor telepon. Cuma satu tuh nomor. Jadi satu, ya? ini nomor ini sama dengan. Itu yang pegang siapa? Admin. Nomor pribadi. Kung dari Polres yang backing, Humas backing, kasih masuk nomor pribadi. Jadi nomor pribadi ini Pak Kasat sama dengan call center. Semua pengaduan masuk di telinga Pak Kasat. Pokoknya tapi asik ya? Iya, maksudnya semua pengeluhan masuk ya? Masuk. Sampai di rumah orang cari. Nah itu maksudnya kita asik sekali. Pagi-pagi sok ke rumah. Biasanya kan nomor kantor atau orang nggak ada beban. Ini sampai rumah masih dipusingkan lagi dengan dorang telepon Pak kurang puas, dorang cari di rumah. Memang cari langsung. Kurang orang rumah jamaah itu. Piga urusan di kantor, jangan di kantor. Itu baru udah tidur. Tapi tetap dilayani ya? Tetap dilayani, tapi tolong di kantor masih udah tidur kasihan. Ada tim lain atau ada anggota lain yang boleh handle. Begitu. Jadi pokoknya ke depan tim terus kalau memang ada saran yang boleh mau apa tim terus mungkin terlalu apa sampaikan. Betul. Tapi istilahnya tujuannya untuk membangun ya, bukan memberikan masukan yang kalau boleh apa enggak, ini untuk konteks tugas ya. Atau mau kasih bubar tim Tarsius mungkin boleh juga. Kalau semua bubar pasti banyak kehilangan sih. Pasti banyak kehilangan ya. Jadi itu intinya adalah orang Polres Bitung, ada tim Tarsius, ada tim Jalak, ada tim Zebra juga di lalu lintas. Tim Zebra itu jangan lupa ya. Tim Zebra itu lalu lintas. Lalu lintas. Ada yang banyak awam nggak tahu Zebra ini untuk ini kuda ini. Jadilah kuda-kuda tangguh. Jadi zebra itu ikonnya lalu lintas. Jadi dia yang sering orang pakai untuk penindakan di lapangan.
Jadi orang melaksanakan ini hanya untuk melaksanakan tugas di Polres Bitung dan dikhususkan kepada masyarakat Kota Bitung. Begitu ya? Betul, siap Pak Kasat. Semoga Bitung lebih baik lagi ke depan. Situasi keamanan di malam hari, di pagi hari, pokoknya 1x24 jam itu terisi. DP waktu terisi. Polisi di mana-mana. Betul. Situasi kondusif dan tidak ada kejadian yang aneh-aneh. Ya, mudah-mudahan ke depannya ada yang kasus-kasus yang berat lah. Betul. Ya, jadi buat masyarakat juga yang menjalankan ibadah puasa, tinggal beberapa hari lagi, silakan menjalankan ibadah puasa dengan aman. Ya, tidak ada lagi yang berkumpul-kumpul yang menciptakan hal-hal yang dilarang oleh pemerintah ya. Karena aturan tiap malam berjalan, tiap pagi sampai sore untuk menghimbau kepada masyarakat Kota Bitung. Nantinya pas hari Idul Fitri akan ada aturannya juga. Tempat ibadah yang akan diatur, tidak ada kerumunan yang berlebihan, dan juga pastinya tidak boleh mudik. Wajib itu. Jadi gitu. Ini yang pesan dari kita ya, tetap jaga keselamatan. Keselamatan adalah suatu kebutuhan. Karena kalau kita selamat di jalan, selamat juga pasti di keluarga. Iya, betul sih. Ya, amin. Betul itu. Ada keluarga yang tunggu di rumah. Di rumah dong. Ada lagi? Pas. Boleh? Pas ya? Pas. Terima kasih banyak Angki. Tetap maju. Luar biasa, kita bangga bisa menghadirkan Om Angki di sini ya, karena memang waktunya setengah mati. Di sore pun sebenarnya dia paksa ini, kita ada suruh datang sore ini paksa memang. Karena di sore itu di jam olahraga, jaga imun untuk malam biar fit toh. Tadi kita bilang ada cerita malam ini. Mal memang nih boleh baku janji Bang. Baku janji. Nah mau jadi memang. Ini konten langsung tuh tadi pagi. Besok jadi gini. Oh siap. Langsung jadi. Nggak ada mau bahas kontennya apa, kayak kemarin kan orang mau bahas ini orang susun konsep nggak jadi kan? Nggak jadi, betul. Jadi ternyata nih boleh jauh aku janji memang. Dibilang juga ikut backing. Oke, terima kasih ya. Tetap semangat di lapangan bersama tim Tarsius juga. Jaga kesehatan, Tuhan tetap menjaga situasi Bitung dengan kondusif. Harapannya juga Kota Bitung lebih aman nanti seterusnya sampai dengan ke depan. Oke, kita akhiri untuk video kali ini. Terima kasih buat masyarakat Kota Bitung yang sudah menonton. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, karena keselamatan adalah suatu kebutuhan. Stop pelanggaran. Stop, masih ingat nggak? Oke, 1, 2, 3. Ulang sini. Oh, stop pelanggaran masih ingat dah? 1, 2, 3. Oke. Kau salam presisi Jo. Salam presisi. Bagi semua. Oke, terima kasih. Jadi bersama kita di sini, bersama kita berbagi. Satlantas Polres Bitung, gak kreatif, gak asik.